Sore Bapak Ibu, Shalom. Halo. Kita bersyukur sore hari ini berkesempatan kita belajar bersama-sama dalam kebaktian doa. Sore hari ini kita juga menaikkan puji-pujian bersama-sama. Kita bersyukur kondisi yang seperti ini. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar salah satu bagian daripada ucapan atau khotbah Tuhan Yesus saat di bukit. Gitu ya. Saya mengajak kita membuka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 dan 22. Matius pasal yang kelima, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Karena hanya dua ayat, mari saya mengajak kita membaca bersama-sama dua ayat ini. Ayat 21 dan ayat 22, Injil Matius pasal yang kelima. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya ulangi di ayat 22 saja. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sore hari ini kita akan belajar bersama tentang jahil mendatangkan api neraka, ya. Jahil mendatangkan api neraka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita baca ini merupakan bagian dari serentetan perkataan ungkapan Tuhan Yesus yang sangat radikal, artinya sangat keras begitu ya, melebihi Bapak Ibu yang namanya tuntutan Taurat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-21 ya, itu adalah bagian daripada 10 perintah Allah atau hukum Allah yang keberapa? Ayat yang ke-21, janganlah membunuh. Perintah yang keberapa? Hukum Taurat keberapa? Dasar tita yang keberapa? Jangan membunuh. Keberapa? Oh. Keberapa? Jangan membunuh. Keberapa? Berapa kan? 6 ya. Perintah hukum Taurat yang ke-6 ya. Karena itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, kalau kita menghafal 1 sampai 10 ini bagiannya ke-6 kan begitu. Nah Bapak Ibu, kemudian di ayat yang ke-22 perkataan Tuhan Yesus itu ini lebih daripada sekedar Taurat, lebih daripada sekedar jangan membunuh begitu ya. Ini lebih keras lagi Bapak Ibu, lebih kencang lagi di ayat yang ke-22 itu. Perkara apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Marah, perkara berkata kafir, perkara berkata jahil, lebih daripada apa? Membunuh. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, pembunuhan ya, pembunuhan itu hukumannya hukum mati ya, hukuman mati kalau diketahui betul-betul Bapak Ibu dan saudara-saudara itu dilakukan dengan perencanaan, dengan sengaja begitu ya, dengan saksi-saksi yang menguatkan. Hukumannya adalah hukuman mati pada zaman itu. Kemudian Bapak Ibu, dan hukuman mati itu tidak bisa diganti lagi.
diganti dengan denda uang, diganti dengan apa, begitu tidak bisa. Hukuman itu harus dilaksanakan bagi seorang pembunuh, ya, bagi seorang pembunuh dilaksanakan, kecuali pembunuhan yang dilakukan atau kasus pembunuhan yang tidak sengaja terjadi Bapak Ibu dan menyebabkan kematian. Misalkan matinya binatang ternak milik orang lain begitu ya, karena tidak sengaja terlempar tongkat kah, tidak sengaja terlempar benda-benda tajam dari orang lain ke ternak atau binatang milik orang tetangganya gitu ya, tidak sengaja. Atau juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika seseorang memegang kapak, bekerja dengan kapaknya, kemudian mata kapak orang ini tidak sengaja terlepas, kemudian terlempar ke orang lain dan menyebabkan orang lain itu meninggal. Ini meninggalnya seseorang karena tidak sengaja, ya, tidak direncanakan, tidak maksudnya memang tidak ada niat untuk membunuh, gitu ya. Itu pun Bapak Ibu dan saudara-saudara harus melalui saksi-saksi yang menguatkan memang kejadian itu tanpa ada rencana, tanpa ada kesengajaan. Dan orang yang memiliki mata kapak yang terlempar tanpa sengaja itu pun harus siap kalau sewaktu-waktu ahli waris daripada almarhum yang kena mata kapaknya itu akan mengadakan pembalasan dendam, harus bersiap-siap gitu ya. Sekalipun kasusnya mungkin tidak setelah dipersidangkan tidak terjadi sebuah keputusan untuk orang ini dihukum mati dan sebagainya, tidak ya, tapi harus bersiap-siap kalau ada keluarga ahli waris yang akan menuntut dendam begitu ya. Tetapi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja pasti hukumannya mati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama di ayat yang ke-22. Setelah Tuhan Yesus berkata tentang jangan membunuh yang bagian daripada Taurat, di ayat 22 Tuhan Yesus berkata seperti ini: setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Terjemahan lain itu mengungkapkan seperti ini: setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab, ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab harus dihukum. Tanpa sebab ini hanya pelengkap saja di terjemahan lain, supaya untuk mengungkapkan, supaya jelas kita pembaca dan pendengarnya bahwa orang yang marah terhadap saudaranya ada hukumannya, kan begitu ya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, ya, harus dihukum. Kemudian dikatakan juga di sana Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan itu berawal dari pikiran. Kita menerima sesuatu, kita meresponnya, kita pikir begitu ya. Setelah jadi kita pikir, nanti akan berujung kita tindakan, respon kita marah atau tidak, kan begitu ya. Berawal dari sesuatu yang kita tangkap dulu, berawal dari sesuatu yang berawal dari orang lain, yang berasal dari orang lain, kita tangkap, kita pikir. Itu bisa jadi kita olah, bisa jadi itu respon kita akan marah atau tidak, kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang marah terhadap saudaranya atau kita marah terhadap orang lain begitu ya, itu akan membuka bagi kita, diri kita sendiri ini, yaitu celah, ya, celah bagi iblis untuk memanfaatkan kemarahan
kita itu. Karena itu Bapak Ibu, di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26, mari kita buka bersama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat 26. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah menjumpainya, silakan dibaca dengan keras untuk kita semua. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, apabila kamu menjadi marah, kalau memang terpaksa kita ini ternyata dari orang lain, kita respon kita marah, jadi marah begitu ya. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu kemarahan itu bisa membawa kita kepada dosa. Ya. Iblis bisa memanfaatkan celah daripada kemarahan kita itu sehingga kita melakukan dosa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena itu Efesus katakan, ketika engkau marah, ya, jangan berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Cok lama-lama begitu loh maksudnya, cepat. Jangan kasih celah bagi iblis sehingga membawa kita jadi dalam dosa karena kita sedang marah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat lagi di Matius pasal yang kelima tadi, ya. Di Matius pasal yang kelima, Bapak Ibu, kita melihat skala keseriusan Tuhan Yesus ketika dia berbicara tentang ayat yang ke-22. Kalau di ayat 21, ya, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Dan yang akan menentukan orang itu bersalah, tidak bersalah, dihukum atau tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah pengadilan lokal wilayah. Kemudian di ayat yang ke-22, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kemudian kita melihat lagi, ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Mahkamah agama ini bisa pengadilan tinggi, Sanhedrin waktu itu, begitu ya. Tuhan Yesus pernah ada di mahkamah agama itu, ya. Kemudian dikatakan, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, jadi ini ada keseriusan begitu ya, bahwa bukan perkara yang sederhana, bukan perkara sepele ini. Perkara marah, lalu perkara berkata kepada saudaranya kafir, kemudian berkata kepada saudaranya juga jahil. Ada hukumannya. Kalau mungkin di dunia ini tidak akan ada yang menghukum orang marah, kecuali ketika kita marah sampai kita membunuh, baru pembunuhan itu yang membuat kita akan dihukum. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada yang namanya penghakiman yang nanti akan diperhadapkan kepada kita ketika kita sudah habis waktu kita di bumi ini. Di hadapan Allah akan ada yang namanya penghakiman. Dan di sana Wahyu katakan semua akan terungkap di hadapan kita. Mungkin kita sudah lupa kapan melakukannya, kita sudah tidak sadar ketika kita melakukannya, tapi semuanya itu akan disingkapkan dan dibukakan. Di hadapan Allah kita tidak bisa mengelak dan tidak bisa menolak, kan begitu ya. Akan ada masanya penghakiman itu kita alami. Kalaupun di bumi kita tidak mengalami penghakiman atas kemarahan kita, begitu ya.
Tapi di hadapan Allah nanti akan ada yang namanya penghakiman yang kita semua akan alami dan kita semua akan mengalami semuanya itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama menghina ya dengan kata kafir lebih serius daripada marah kalau kita melihat dari skala penghukumannya ya. Dari penghukumannya ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Kita mari melihat seperti ini. Pikiran marah itu masih bisa dikekang. Ketika kita marah, itu kita masih bisa mengekang diri gitu ya. Kita masih bisa mengekang diri. Tolong supaya tidak sampai meledak marah ini. Tolong begitu ya. Kita masih bisa meredam itu, masih bisa mengekang, kecuali kalau kita sudah betul-betul yang tidak bisa begitu ya, sampai keluar kemarahan kita. Tapi paling tidak pikiran untuk marah itu masih bisa kita kendalikan, masih bisa kita tekan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang namanya kata-kata penghinaan itu tidak bisa ditarik lagi. Kalau kata-kata penghinaan itu sudah keluar dari mulut kita Bapak Ibu dan sudah didengar oleh pendengarnya, bisakah kita tarik ulang? Tidak bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara ya, tidak bisa kata penghinaan itu ditarik ulang. Dan kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, penghinaan yang sudah keluar dari mulut kita yang tidak bisa kita tarik ulang, nah itu loh yang akan mematikan seseorang yang sudah mendengarnya atau orang yang menerima perkataan kita. Penghinaan yang apa? Yang mematikan, jauh lebih parah daripada pembunuhan secara fisik, mematikan secara psikis, mematikan bukan fisiknya Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi mematikan jiwa seseorang. Dari apa? Dari penghinaan, dari kata penghinaan kita ya. Nah, Tuhan Yesus itu mengatakan kata penghinaan itu sebagai diungkapkan itu dengan istilah raka. Raka itu dungu atau hinaan yang mematikan ya, raka untuk mengatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara penghinaan yang mematikan itu. Kemudian mari kita lihat, itu istilah kafir ya. Terus sekarang jahil Bapak Ibu yang kita bahas sore hari ini, jahil mendatangkan api neraka. Jahil yang bagaimana sih? Kalau tangkapan kita hari ini, jahil itu yang diam-diam ubed gitu ya, diam-diam ini dorong, diam-diam ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jahil yang dimaksud itu adalah penghinaan yang mematikan, yang lebih parah daripada mengatakan orang kafir. Jahil yang dimaksud di ayat yang ke-22 bagian akhir itu ya. Dan kemudian dikatakan di sana bahwa jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Hukuman daripada orang yang menghina sesamanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah neraka yang menyala-nyala. Artinya apa? Bahwa hukuman itu adalah hukuman yang sangat berat, yang mungkin di bumi kita tidak mengalami hukuman karena kita menghina atau mematikan seseorang secara karakter atau psikisnya begitu ya, dari penghinaan kalimat-kalimat penghinaan kita. Tetapi di hadapan Allah nanti ada sekali lagi penghakiman, dan semua itu akan kita peroleh ya, kita akan alami semuanya itu. Nah karena itu Tuhan Yesus katakan yang jahil itu diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu mengingatkan kepada kita bahwa perkataan kita ini Bapak Ibu dan saudara-saudara
itu bisa membawa kita kepada kehancuran dan kejatuhan. Ya, bukan jahil itu usil dikit-dikit nyubit ini begitu ya, tetapi ini loh perkataan yang mematikan orang, perkataan yang membuat orang jadi tidak hidup gitu ya, sekalipun dia bernafas, sekalipun secara fisik dia ada, tetapi mematahkan semangat seseorang gitu ya, yang artinya membunuh secara tidak kelihatan, membunuh secara tidak kelihatan ya. Tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami yang seperti itu atau enggak, tetapi itu sangat menyakitkan begitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Tuhan Yesus itu ingin katakan, ingin ingatkan, bukan hanya berbicara tentang membunuh secara fisik yang memisahkan tubuh daripada rohnya di ayat yang ke-21 itu, tetapi melalui perkataan-perkataan itu pun bisa dikatakan kita bisa melakukan pembunuhan terhadap orang lain, dan itu mendatangkan hukuman sampai kepada kalimat jahil itu, mendatangkan hukuman dalam neraka yang menyala-nyala. Dan gambaran orang Yahudi waktu itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, neraka yang menyala-nyala itu ada gambarannya ya. Di sebelah selatan Yerusalem itu ada nama sebuah daerah namanya Gehenna, dan Gehenna ini adalah khusus daerah untuk pembuangan sampah dan pembakaran sampah. Jadi mereka mengistilahkan api neraka itu seperti wilayah Gehenna itu, sekalipun Bapak Ibu dan saudara-saudara, neraka itu jauh daripada kondisi di bumi ini kan begitu ya. Tapi mereka mengungkapkan bahwa kebinasaan orang fasik dilambangkan dengan Gehenna itu, dengan tempat buangan sampah, pembakaran sampah di wilayah khusus itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bersama-sama bahwa yang mungkin tidak pernah terfikir oleh kita adalah cuma perkara berkata saja, cuma perkara berucap saja kok bisa mendatangkan neraka yang kejam kan begitu. Tapi Tuhan Yesus mau ingatkan kepada kita, pembunuhan yang kata Taurat, kalau kita urutannya nomor yang ke-6 gitu ya, Taurat yang ke-6 itu mendatangkan yang namanya hukuman. Lebih lagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perkataan kafir, perkataan jahil yang mematikan seseorang itu pun mendatangkan hukuman ya. Itu pun mendatangkan hukuman, dan pengadilan Allah yang akan memperhitungkan semuanya ini, bukan pengadilan di bumi ini. Kalau pengadilan di bumi ini memberikan hukuman kepada pembunuhan secara badan dan fisik, tetapi pengadilan Allah akan memperhitungkan yang namanya hukuman bagi ya yang berkata jahil, kafir, yang mengadakan pembunuhan secara bukan fisik pembunuhannya ya. Nah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ini benar-benar memikirkan ya, memikirkan bahwa hindari kata-kata yang dapat memancing ya, kata-kata yang dapat memancing pertengkaran, kata-kata yang dapat menimbulkan seseorang itu mati secara psikis, mati secara karakter begitu ya, yang bisa menghancurkan seseorang hanya perkara perkataan. Jadi ini jauh lebih keras Tuhan Yesus katakan, dari perkataan itu bisa mendatangkan penghukuman dan pengadilan Allah.
bukan hanya bicara tentang Taurat jangan membunuh itu saja. Tapi jangan membunuh di sini harus katakan dari perkataan itu kita bisa menjadi pembunuh, dan pengadilan Allah akan mempertimbangkan semuanya kelak nanti, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita sudah bersama-sama ada dalam pengadilan yang Allah, kita diadili bersama-sama, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari belajar dari ayat yang ke-22, perkataan keras Tuhan Yesus yang mengingatkan kepada kita. Kita ini bisa saja jadi pembunuh karakter dan psikis bagi sesama kita. Dan penghukuman itu bukan di bumi, tetapi penghukuman yang semacam ini itu ada di hadapan Allah nantinya. Karena itu mari Bapak Ibu, kuasai diri, tekan diri, ya. Kalau bahasanya Yakobus, lidah itu kecil, tetapi dia bak api yang menghanguskan, tapi ia bak setir atau setir daripada sebuah kapal yang kecil tapi mengendalikan kapal yang begitu besar, ya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bijaksana kita dalam kita berkata dan berucap, dan mari senantiasa mengisi diri kita dengan perkataan firman yang dapat meredam ketika kita mulai emosi, begitu ya. Kita mendapat respon dari pihak luar yang bisa memancing yang namanya emosi kita, supaya tidak sampai kita mengeluarkan respon yang tidak baik. Dan ayat-ayat dan bacaan-bacaan dan hafalan-hafalan dari firman atau syair dari puji-pujian itu sangat membantu kita untuk apa? Untuk dapat meredam, ya, gejolak-gejolak dalam diri ini yang bisa saja kita lepas kendali. Dan berucapnya kita dalam diri, orang lain tidak tahu, tapi kita berucap, berkata dalam hati, mohon kekuatan daripada Allah hari lepas hari, bukan saja melalui doa dengan mata tertutup, dengan tangan mengepal, dengan lutut yang bertelut, begitu ya. Dimanapun kita ada, kita terus berucap, berkata dengan Allah, sebagaimana Dia ada di samping kita, gitu ya. Dan itu akan menolong kita Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk ketika kita ada dalam situasi yang bisa memancing emosi, situasi yang bisa membuat kita lepas luar kendali, gitu ya. Itu kita akan menolong kita untuk mengendalikan diri kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak jemu-jemu untuk baca firman-Nya, tidak jemu-jemu kalau kita masih mampu menghafal firman-Nya, dan tidak jemu-jemu untuk kita terus berbicara dalam hati bersama dengan Allah. Akan menolong kita untuk menghadapi hari-hari dan situasi atau orang-orang yang sewaktu-waktu bisa membawa kita jatuh dalam pencobaan. Dan bersyukur Roh Kudus akan tolong kita yang tidak mampu ini. Roh Kudus akan tolong kita. Mari kita berdoa.